Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan ilmu. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala bersama-sama memuliakan kita bersama di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teringat saya tentang ucapan dari Al-Habib Alwi bin Syahab yang mana beliau mengatakan bahwa pahala bagi orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan ini, setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala ibadah selama 1 tahun. Nah, ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir ke majelis ilmu walaupun tanpa melangkahkan kaki, walaupun tanpa kita capek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar kita dengan pahala ibadah full selama 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengajak para ikhwan dan akhwat untuk sama-sama kita membaca niat belajar dan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa gurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama mengaji dan mengkaji kembali di dalam tafsir surat Al-Kahfi, surat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai dalil, sebagai hujjah daripada kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat ini memiliki khususiyah. Di antara surat ini memiliki master cerita. Di antara master ceritanya yaitu yang kita ketahui bersama, yaitu cerita Ashabul Kahfi, kemudian cerita Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, kemudian juga cerita daripada cerita Dzulkarnain, seorang raja yang adil. Nah, ini ketika kita mengaji dan mengkaji tentang apa sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi para hamba-hambanya, ini sangat menarik dan sangat luar biasa. Kita kemarin telah mengaji dan mengkaji bagaimana isolasinya Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mempunyai cara-cara yang mana cara-cara ini mungkin dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan kita saat ini dalam mengisolasi diri kita dari virus-virus, dari wabah, dari virus COVID-19 tentunya. Nah, ini kita dapati hikmah-hikmah daripada pelajaran yang kita lalui tentang bagaimana isolasi Ashabul Kahfi, yaitu mereka dalam keadaan isolasi mereka tetap berdoa dan berzikir. Mereka juga dalam keadaan isolasi mereka istirahat, tidur. Kemudian mereka dalam keadaan isolasi yang ketiga, mereka meyakini bahwa ini adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dalam isolasi juga mereka tetap istiqamah dalam ibadahnya dan tetap sabar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian di antara faidah-faidah ataupun hikmah yang Allah jadikan kepada Ashabul Kahfi juga, ketika dalam masa isolasi mereka juga tetap terpapar sinar matahari. Nah, kita juga dalam keadaan puasa kalau bisa tetap terpapar dengan sinar matahari agar kita mendapatkan manfaat dari sinar matahari tersebut.
Kemudian yang kita dapatkan juga hikmah-hikmah di masa isolasinya Ashabul Kahfi adalah dalam masa isolasi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan daripada tubuh mereka agar tidak dimakan oleh gravitasi ataupun gerakan bumi. Maka kita juga dalam masa isolasi dianjurkan untuk mengolahraga kita, untuk kita sama-sama menyehatkan jasmani kita, mempertahankan iman dan imun bagi tubuh kita juga. Kemudian sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka ketika Allah Subhanahu wa taala tidurkan di dalam gua, mereka juga mengadakan penjagaan. Nah, ini kita dalam masa isolasi, apalagi dalam masa-masa saat ini, kami mendengar dan kita sama-sama tahu banyak sekali terjadi kriminal-kriminal di luar sana. Hendaknya kita juga tetap berjaga-jaga. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka memerintahkan anjing mereka untuk berjaga-jaga di depan muka gua. Nah, mari kita mengaji dan mengkaji dimulai dari ayat yang ke-19 tentang bagaimana bangkit dari masa isolasi. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini lagi dalam masa isolasi ataupun PSBB dan lain sebagainya di dalam wabah COVID-19 ini, COVID-19, mudah-mudahan kita semuanya segera Allah bangkitkan dari masa isolasi ini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan normal sebagaimana sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika kama af'alna bihim madzakarna. Dan seperti itu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di dalam keadaan tidur, ba'atsnahum ay aygatnahum, kami bangunkan mereka, liyatasaalu bainahum, agar mereka antar mereka ini saling bertanya-tanya. Qala qailun minhum kam labistum, akan bertanya daripada salah satu daripada mereka, kam labistum, sudah berapa lama kita meninggali gua ini? Sudah berapa lama kita tertidur? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm, maka sebagian dari mereka berkata, labithna yawman, kita ini baru meninggali gua ini mungkin satu harian, aw ba'dha yawm, atau setengah hari mungkin. Li'annahum, diceritakan kenapa mereka menyebut sehari atau setengah hari, memperkirakan daripada kedatangan mereka di gua tersebut. Li'annahum dakhalul kahfa inda tulu isyamsi, ketika mereka masuk ke dalam gua ini itu matahari telah terbit. Jadi waktu matahari terbit mereka masuk ke dalam gua. Wa bu'itsu inda ghurubiha, dan mereka Allah Subhanahu wa taala bangunkan, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ketika matahari terbenam waktu maghrib. Fadhannu annahu ghurubu yaumid duhul, maka mereka mengira bahwa apa yang terjadi bagi diri mereka ini adalah mereka mendapati di gua tersebut yaitu waktu maghrib. Jadi mereka masuk pagi, ya keluar maghrib, ataupun mereka tertidur dari pagi sampai maghrib. Mereka mengira seperti itu. Maka mereka mengira ini sudah mau maghrib. Tsumma qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Maka akhirnya mereka mutawaqqifin, mereka tawakuf, mereka serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ketika terjadi perdebatan berapa lama ini kita tidur di dalam gua dan lain sebagainya, rabbukum a'lamu bima labistum, maka salah satu dari mereka mengatakan, sungguh Tuhanmu telah mengetahui lebih mengetahui berapa lama engkau tinggal di dalam gua ini. Maka apa yang mereka lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala bangunkan atau Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka kembali dari isolasi, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka di antara mereka memerintahkan kepada salah satunya, fab'atsu ahadakum, maka utuslah salah satu dari kalian, biwarikikum, dengan uang perak ini. Sebagian Gurra, sebagian para ahli qiraah membacanya dengan sukunir ra, biwarikikum. Sebagian juga membaca dengan kasrah, biwarikikum, bifiddatikum, dengan uang perak ini, hadhihi ilal Madinah, ke kota, ke desa yang mereka tinggali tersebut. Yuqalu innahal musamma al-an Tarasus bi fathir ra. Katanya ini dinamain saat ini dengan
Madinah ataupun kota Tarsus. Ada yang menyebut Efesus, ada yang mengatakan ini di Turki, masih ada di daerah dekat Izmir di Turki. Ada yang mengatakan juga itu Madinah Ar-Rakim yang ada di Yordan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu keadaan tersebut. Maka wa kana 'alaiha ismu malikihim Digianus. Nah, ini uangnya itu di mata uang mereka tersebut ada gambar rajanya mereka, yaitu Raja Digianus. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka hendaklah yang diutus tadi salah satu dari kita untuk melihat makanan yang paling bersih, makanan yang paling halal. Ayyu at'imatil madinati ahal. Mana makanan yang ada di kota tersebut yang paling halal? Karena apa? Karena sebagian juga dari penduduk Madinah mereka, penduduk kotanya mereka itu menyembah daripada dewa-dewa, menyembah daripada berhala-berhala dan lain sebagainya. Makanya mereka minta agar benar-benar dipilih makanan yang halal. Nah, ini subhanallah, ketika bangkit dari isolasi, yang pertama kali dicari apa? Makanan. Makanya ketika kita bangkit lagi insya Allah dari isolasi kita, dari COVID-19 dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki yang halal. Dan mudah-mudahan saat ini bagi para ikhwan yang memiliki kelebihan dan lain sebagainya, agar mensedekahkan sebagian dari hartanya kepada ikhwan-ikhwan kita yang saat ini lagi kesusahan, terutama kesusahan di dalam mencari rezeki ataupun kesusahan di dalam ekonominya. Hendaklah kita saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Falyatikum birizqim minhu walyatalattaf wala yushranna bikum ahada. Maka hendaknya ia datang falyatikum birizqim minhu, dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dengan makanan tersebut. Wal yatalattaf ayat yataraffaq fi dhihabihi wa ruju'ihi li alla yu'raf, agar ia menjaga-jaga, agar lemah lembut di dalam komunikasi, di dalam muamalat, agar apa? Wala yushranna bikum ahada la yaf'alanna ma yu'addi ila syu'uri ahadikum bih, agar sekiranya tidak memberikan perasaan feeling kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hendaknya ia berlaku lemah lembut. Waliyatalattaf ini juga termasuk nisful Quran, termasuk kalimat yang merupakan tengah-tengahnya Al-Quran. Wala yushranna bikum ahada, hendaknya kalau sudah sampai di kota ya jangan menimbulkan feeling kepada orang-orang. Akhirnya orang-orang feeling, oh ini pemuda-pemuda, ini rombongan pemuda yang hilang kemarin yang kita cari nih. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum, sesungguhnya mereka kaumnya itu kalau seandainya mereka tampak, mereka melihat kalian, yarjumukum, mereka akan merajam kalian. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka memaksa kalian untuk balik ke agama mereka. Walan tuflihu idan abada, dan kalian tidak akan beruntung. In uttum fi millatihim abada, kalau seandainya kalian kembali ataupun kalian berbalik murtad ke agamanya mereka. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Dan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah tidurkan mereka, kemudian kami bangkitkan mereka, dan sebagaimana kami lakukan perlakuan seperti itu, a'tsarna 'alaihim, maka kami pun pertontonkan, kata Allah Subhanahu wa taala, alaihim ala ay qaumihim wal mu'minin, kami saksikan bagi orang-orang baik, orang-orang yang tidak beriman maupun kepada orang-orang yang beriman, liya'lamu, agar mereka semuanya tahu, anna wa'dallahi haq, bahwa sesungguhnya janjinya Allah itu pasti, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya bahwa as-sa'ah yaitu kiamah, la raiba la syak, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqala ibnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Maka ketika itu juga, ketika Allah Subhanahu wa taala pertontonkan, Allah saksikan mereka pada kaum-kaumnya,
maka yatanaza'un, maka mereka berdebat, terjadi keributan antara orang mukmin dan orang-orang kafir terhadap perkara ini, perkara para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ashabul Kahfi ini. Faqalu, maka orang-orang kafir mengatakan, "Ubnu alaihim bunyana," bangun di atas gua tersebut bangunan. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir bahwa orang-orang kufar menginginkan nabni alaihim bai'ah, ingin kami membangun di atasnya itu kuil, karena mereka itu termasuk orang-orang yang dari golongan kami ataupun dari agama kami. Tapi orang-orang Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, dan berkata orang-orang yang telah memenangkan daripada perkara ini, dan yaitu orang-orang yang beriman, lanattakhidanna alaihim masjidah, maka kami akan membangun di atas daripada tempat orang-orang pemuda-pemuda ini, di atas Ashabul Kahfi ini ataupun di sekitarnya, masjid, bangunan agar dilaksanakan di situ sholat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang Maha Esa, bukan dewa-dewa dan lain sebagainya. Ini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan tentang keajaiban, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat, jadikan petunjuk-petunjuk di atas muka bumi ini, yang mana tadinya rajanya kafir, Allah Subhanahu wa taala rubah dengan tidurnya Ashabul Kahfi selama hitungan ratusan tahun. Allah rubah menjadi penguasa yang beriman, yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-22, maka juga dari sini sebelumnya saya jelaskan karena apa yang paling kuat itu tempat yang disinyalir sebagai tempat Ashabul Kahfi itu yang ada di Ar-Raqim, yang ada di Jordan, karena di sekitarnya itu ada masjid, ada bangunan masjid kuno, masjid lama. Maka tempat tersebut disinyalir sebagai tempatnya Ashabul Kahfi. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Nah, ini ayat yang ke-22. Sayaquluna, maka akan berkata orang-orang yang memperdebatkan tentang hitungan berapa sih jumlah daripada para pemuda Ashabul Kahfi. Maka sebagian berkata salah satu rabi'uhum kalbuhum, mereka mengatakan 3 orang, yang keempat itu anjingnya. Wa yaquluna, dan sebagian juga mengatakan khamsah, 5, sadisuhum kalbuhum, yang keenam itu anjingnya. Nah, ini dua omongan ini merupakan dua omongan, baik yang mengatakan 3, 4 yang keempat anjingnya ataupun mengatakan 5 yang keenam anjingnya. Itu dua-dua pendapat daripada ahli kitab, daripada kaum Nasara, yang mana mereka ini menerka-nerka, rajman bil ghaib, dhannan fil ghaibah. Mereka menerka-nerka tentang perkara gaib ini. Maka Allah Subhanahu wa taala buktikan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad dan juga kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala serta keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, dan berkata orang-orang yang beriman, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7, yang ke-8 itu baru anjingnya. Nah, ini dikatakan kul rabbi a'lamu biiddatihim. Nah, ini yang ketiga, ucapan ini Allah Subhanahu wa taala tidak nafikan. Kalau dua ucapan yang pertama tadi, salah satun rabi'uhum kalbuhum aw khamsatun sadisuhum kalbuhum, Allah katakan rajman bil ghaib. Allah kasih tautan di situ. Allah kasih tautan dengan firman-Nya bahwa omongan itu hanya mengira-ngira. Tapi ketika sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, Allah tidak berikan tautan sedikit pun. Ya, ini menunjukkan bahwa omongan yang terakhir ini annahu mardiyun wa sahih. Ini ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar.
Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan, sampaikan wahai Muhammad, hanya Tuhanmu yang mengetahui tentang hitungan dan bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidaklah mengetahui perkara tentang hitungannya mereka kecuali sedikit, orang-orang sedikit. Qala Ibnu Abbas ana minal qalil wa dzakarahum sab'ah. Ibn Abbas mengatakan bahwa aku termasuk orang-orang yang dikit. Orang-orang yang sedikit, sebagaimana Allah katakan, ma ya'lamuhum illa qalil, tidaklah mengetahui hitungan mereka ataupun perkara mereka kecuali sedikit. Ini termasuk Ibn Abbas. Wa dzakarahum, dan Ibn Abbas menyebutkan ada 7 nama-namanya mereka. Nah, di antara nama-namanya mereka ini yaitu Maksulmina, Tamleha, Martunis, Neinunis, Sarilulis, Dunawanis, Falyastatnunis, dan juga yang ke-8 itu adalah Kitmir, anjingnya. Nah, ini dikatakan bahwa sebagian sahabat ataupun sebagian para ulama mengatakan, alimu auladakum asma ahlil kahfi fa innaha law kutibat ala babi darin lam tuhraq. Ajarkan anak-anak kalian nama-nama daripada penghuni gua, yaitu ashabul kahfi. Maka sesungguhnya faedahnya kalau nama-nama tersebut ditulis di pintu rumah, maka sesungguhnya rumah tersebut tidak akan terbakar. Wa alamatain lam yusrak, kalau ditulis di atas pada suatu barang, insya Allah barang itu tidak bakal dicuri. Kemudian kalau seandainya wa ala markab lam tughraq, kalau ditulis di atas kendaraan, insya Allah tidak akan tenggelam dan juga tidak akan tabrakan, insya Allah taala. Dan Ibn Abbas menyebutkan ada khasiat-khasiat tentang nama Ashabul Kahfi ini sampai 9. Dikatakan untuk pencarian dan juga untuk melarikan diri dari hal yang tidak baik, kemudian untuk memadamkan api, ditulis di kain, kemudian nanti kain itu dilemparkan di tempat yang terbakar, insya Allah mudah-mudahan Allah padamkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, Allah padamkan apinya. Wali bukail atfal, juga bagi anak-anak yang sering menangis, walhum masalah al-musallasah, yang kadang disertai demam dan lain sebagainya, ini bagus sekali untuk dituliskan di dekatnya nama Ashabul Kahfi. Wali sudah tusyaddu alal adud al-aiman. Terus lagi bagi orang yang sering merasakan pusing, itu ditulis di lengan kanan, ditempelkan di lengan kanan, itu bagus sekali. Nah, khasiat daripada nama-nama Ashabul Kahfi. Wali ummi sibyan, dan juga bagi setan yang sering nakutin anak-anak, kuntilanak dan lain sebagainya, nah itu dituliskan daripada nama-nama Ashabul Kahfi di dekat anak tersebut. Wali rukub fil bar wal bahar, juga untuk menaiki kendaraan baik di laut, udara ataupun di daratan. Wali hifdil mal, untuk menjaga harta, ditaruh di berangkas dan lain sebagainya, ini fungsinya bagus sekali. Wali nama al aql wa najatul athimin, dan juga untuk mengembangkan daripada akal dan menyelamatkan diri dari perbuatan-perbuatan orang yang melakukan dosa. Nah, ini mudah-mudahan khasiat-khasiat yang diajarkan oleh Sayyidina Ibn Abbas bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fala tumari fihim illa mira'an zahira, maka janganlah kau mengajak debat kepada mereka kecuali perdebatan yang jelas terhadap apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Wala tastafti fihim, maka kau jangan bertanya sedikit pun, wahai nabi kami, wahai kekasihku, jangan kau bertanya kepada mereka sedikit pun. Fihim minhum ahada, dari ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasara, tentang segala sesuatu. Salah satu dari mereka jangan kau tanya sedikit pun. Nah, ini turun sebab apa? Sebab ahlu Makkah bertanya tentang perkara Ashabul Kahfi, yang mana kita sudah ceritakan sebab turunnya ayat ini, bahwa Rasulullah SAW dites akan kenabiannya tentang 3 hal. Dites kenabiannya tentang 3 hal. Yang pertama diminta cerita tentang Ashabul Kahfi, kemudian diminta ceritakan tentang Dzulkarnain, kemudian yang ketiga ditanya tentang perkara ruh. Maka orang ahlul kitab ini menyebutkan juga, kalau seandainya nanti Muhammad jawab tentang 2, yaitu tentang Ashabul Kahfi dan tentang Dzulkarnain, wa amsaka an wahid, dan dia nanti menahan ceritanya tentang ruh,
fahuwa nabiyyun mursal, maka itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai apa yang mereka sampaikan kepada orang-orang Makkah. Ahlul kitab menyampaikan kepada orang Makkah, maka seperti itulah jawabannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agung dan betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan jangan sekali-kali kau katakan tentang segala sesuatu atau karena segala sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku pasti akan melakukannya besok. Nah, ini tentang teguran, tentang bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di matanya Allah Subhanahu wa taala. Teguran-teguran halus yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada seluruh makhluk bahwa yang dikasihinya adalah Nabi Muhammad. Dan juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya di kemudian hari. Illa ayyasha Allah, kecuali diiringi dengan kalimat dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sekiranya mengucapkan kalimat insya Allah. Jangan sekali-kali kau ucapkan karena segala sesuatu aku pasti akan melaksanakannya kecuali dengan izin Allah. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita untuk segala sesuatu kita awali dengan kalimat insya Allah. Maka sesungguhnya ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa besok ini insya Allah aku akan berikan jawaban kepada kalian. Tapi subhanallah, Allah berikan teguran halus, teguran kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari tidak turun wahyu, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan beberapa hari. Nah, ini semuanya adalah bukti cinta dan kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu idza nasita, jika engkau lupa. Makanya kalau seandainya kita lupa untuk insya Allah, nggak apa-apa, diiringi nantinya dengan kalimat insya Allah. Kalau kelupaan untuk mengucapkan segala sesuatu, oh aku besok pasti ke rumahmu, kemudian lupa, oh insya Allah, nggak apa-apa, iringi begitu, agar selalu kita ingat dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ini juga, baginda Rasulullah SAW mengucapkan insya Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita, teguran kasih sayang yang berbentuk pelajaran bagi kita di kemudian hari. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan sampaikan wahai Muhammad, asa semoga Tuhanku memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat tentang perkara Ashabul Kahfi ini, tentang petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Dan Allah telah melaksanakan itu. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin. Nabi ketika itu juga ditanya tentang berapa tahun mereka Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua, maka turun ayat ini walabithu, dan dikatakan bahwa mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu tis'ah, dan tambah 9. Nah, ini merupakan mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah padukan antara hitungan syamsiyah dan qamariyah. Jadi kalau seandainya Ashabul Kahfi dihitung berapa lama tidurnya secara syamsiyah, maka itu 300 tahun. Maka disebutkan walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin. Kemudian kalau secara qamariyah 309 tahun. 300 tambah 9. Ini lihat bagaimana mukjizatnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 300 tahun syamsiyah, 1 tahun syamsiyah itu berapa? 365 hari. Jadi kalau 300 dikali 365,24,22 hari, hasilnya adalah 109.572,66 hari, atau sesuai dengan tahun Qamariyah yaitu 309 tahun Qamariyah. Nah, ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tanpa panjang lebar, dalam kalimat yang sangat singkat, Allah Subhanahu wa taala buktikan jawaban yang sangat luar biasa kepada kekasihnya, yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulillahu a'lamu bima labithu, dan katakan, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, Allahu a'lamu bima labithu. Allah paling tahu, Allah Maha mengetahui berapa lama mereka tinggal dan bagaimana keadaan mereka tinggal di dalam gua tersebut. Lahu ghaibus samawati wal ard. Baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang gaib baik di langit maupun di bumi. Absir bihi wa asmi. Sungguh maha melihat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum min dunihi miwaliyin. Yang mana para penghuni langit maupun penghuni bumi, seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki penolong sedikit pun. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada seseorang pun yang Allah Subhanahu wa taala ikutkan, Allah Subhanahu wa taala sekutukan di dalam keputusannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Maha seesa Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan sampaikan wahai Muhammad, bacakan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepadamu, min kitabi rabbik, dari kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatih. Sungguh tidak akan ada orang-orang yang dapat merubah terhadap kalimat-kalimat ataupun firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida min dunihi multahada. Dan tidak akan engkau temui selain daripada Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungan yang sangat luar biasa kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan tentang perkara Ashabul Kahfi, para ulama ada perbedaan pendapat, ikhtilaf tentang apakah mereka ini hal matu wadufinu, apakah mereka ini telah wafat kemudian dikuburkan. Bahwa banyak daripada para alim ulama mengatakan ataupun mereka itu tidur dan jasad mereka ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang benar katanya di tafsir As-Sawi ini, wasahih annahum niyam. Yang paling benar adalah mereka dalam keadaan tidur. Sampai saat ini mereka masih ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dibangunkan, kemudian saat ini ditidurkan lagi katanya. Kata para alim ulama, wa yastaygizun inda nuzuli Isa. Dan kapan mereka bangun nanti? Ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahujjuna ma'ah. Dan mereka akan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Nabi Isa alaihissalam. Mereka berhaji bersama Nabi Isa. Wa yamutuna qabla yaumil qiyamah. Dan mereka wafat sebelum hari kiamat. Hina ta'tir rih alayinah, ketika datang angin yang sepoi-sepoi yang akan mewafatkan daripada orang-orang mukmin. Nah, ini sesuai dengan hadis sahih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semuanya. Dan ini merupakan salah satu keajaiban yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita tutup pengajian hari ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang masuk ke kita. Kita akan jawab sebentar. Kita akan jawab pertanyaannya mengenai ini ada salah satu pertanyaan kepada kita tentang, ya Habib, kapan waktu mustajab di bulan Ramadan? Nah, ini diantara waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan, diantaranya
itu di malam hari, di saat malam Lailatul Qadar. Tapi ada salah satu waktu mustajab yang hampir tiap hari, yaitu ketika kita berbuka. Nah, ini kita biasanya sering lupa nih, sering keasikan nyantep makanan, tapi kita lupa bahwa itu adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi ketika kita berbuka, nah itu kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Kita iringi dengan doa-doa, permohonan-permohonan, hajat-hajat kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita dan lain sebagainya. Dan ini sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, salasu da'watin la turad, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya as-shaim hatta yuftir, doanya orang yang puasa sampai ia berbuka. Kemudian yang kedua al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terdolimi. Nah, ini bagaimana kita telah masuk ke golongan orang-orang yang berpuasa dan berbuka. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.